Sementara itu, pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk merumuskan langkah terbaik dalam menekan beban operasional perguruan tinggi negeri tanpa mengorbankan mutu pendidikan. Berbagai persoalan terkait kebutuhan nyata di masyarakat turut dibahas dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan para akademisi termasuk pemenuhan kebutuhan dokter di Indonesia. Kalau saudara-saudara perhatikan, ini bagian dari kemarin dalam 1 minggu betul-betul kita ingin menjadikan pendidikan, karena memang kita pahami pendidikan adalah salah satu fondasi dan faktor kunci. Jadi selain kita mengejar dan bekerja keras mencapai swasembada pangan, swasembada energi, maka salah satu fondasi utamanya adalah sumber daya manusia, pengawakan baik sekarang maupun ke depan menuju Indonesia Emas 2045. Jadi ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan Bapak Presiden di bidang pendidikan. Pembahasan konkret nanti apa aja, Mas, dari Presiden kepada para rektor? Macam-macam ya. Jadi kan sebenarnya diskusinya ini juga sudah dimulai oleh Kementerian Dikti Saintek, misalnya berkenaan dengan bagaimana kita mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter kita, yang berdasarkan data kita masih kekurangan hampir di atas 100 ribuan. Ini kan kita harus cari cara ini bagaimana untuk bisa mempercepat. Kemudian juga kualitas lembaga-lembaga pendidikan kita, universitas-universitas kita, baik dosennya, baik sarana prasarananya, termasuk kita sedang menghitung dan berpikir bagaimana bisa mengurangi beban operasional di setiap perguruan tinggi negeri kita. Karena Presiden Prabowo Subianto memberi taklimat ke rektor dan guru besar untuk membahas arah pendidikan tinggi nasional. Kita akan mengetahui informasi selengkapnya. Sudah ada rekan Kelvin Sipahutar dan juru kamera M. Rizky di sana. Kelvin, apa saja pesan dan arahan dari Presiden Prabowo pada 1.200 rektor dan guru besar hari ini? Silahkan. Ya, baik Vini, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan para guru besar serta rektor universitas seluruh Indonesia ini sudah berlangsung. Tadi siang sudah berakhir dengan estimasi waktu kurang lebih selama 4 jam, Vini, terkait dengan pertemuan tersebut. Walaupun memang tadi disampaikan ini secara khusus mengundang para rektor maupun guru besar di bidang sosum, tetapi memang pembahasannya ini juga cukup menyeluruh, Vini, terkait dengan isu-isu di pendidikan tinggi. Yang mana poin-poin tadi disampaikan oleh Mendikti Saintek Brian Yuliarto ini ada beberapa hal, Vini, di mana yang pertama adalah Presiden Prabowo Subianto bersama para rektor dan guru besar ini merumuskan langkah-langkah strategis ke depan untuk bagaimana dapat meningkatkan kualitas ataupun mutu pendidikan tinggi beserta juga prasarana dan sarana yang ada di dalamnya. Ini kedua yang menjadi pembahasan adalah perumusan terkait dengan upaya menekan biaya pendidikan agar lebih terjangkau ke depannya bagi para mahasiswa. Tetapi di samping itu mutu pendidikan ini harus dijaga atau bahkan ditingkatkan, Vini. Dan yang ketiga ini terkait dengan Presiden memberikan taklimat kepada para rektor maupun guru besar soal situasi geopolitik yang saat ini memang tengah bergejolak, Vini, di mana dengan demikian Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia ini harus mencapai kemandirian, Vini, baik itu dalam kemandirian pangan, energi maupun yang lain-lain, Vini, dan hal ini membutuhkan peran yang sangat besar dari pendidikan tinggi dalam hal menciptakan sumber daya manusia yang unggul maupun juga mencetuskan riset-riset maupun juga inovasi yang dapat mendorong perekonomian Indonesia, kemandirian Indonesia agar kedepannya ini dapat menjawab tantangan-tantangan yang ada di depan, Vini. Dan secara khusus, Vini, ini ada 18 proyek industrialisasi ataupun hilirisasi industri yang saat ini akan segera digodok oleh Badan Pengelola Investasi Danantara, dan diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto proyek-proyek ini juga dapat mendapatkan dukungan dari para rektor maupun guru besar di perguruan tinggi seluruh Indonesia untuk dapat mencetuskan SDM-SDM unggul serta juga melahirkan inovasi maupun riset yang dapat mendukung proyek-proyek strategis pemerintah. Dalam hal ini juga termasuk 18 proyek strategis Danantara yang mencakup waste to energy, kemudian juga hilirisasi mineral maupun juga hilirisasi pangan, yang diharapkannya dengan kehadiran ataupun
peran yang kuat dari para akademisi ini ke depannya perekonomian Indonesia ini semakin mandiri, kuat, dan juga dapat sukses ke depannya untuk meningkatkan penerimaan negara, Vini, dan juga pemirsa. Kemudian yang lainnya, Vini, tadi juga disampaikan terkait dengan upaya untuk meningkatkan kebutuhan dokter Indonesia yang saat ini memang membutuhkan sekitar lebih 100.000 dokter secara nasional, Vini, dan untuk itu setidaknya ada 2 strategi yang akan diterapkan oleh pemerintah ke depan, yang diantaranya adalah terkait dengan penerimaan yang akan lebih diperluas untuk mahasiswa fakultas kedokteran, baik itu tingkat sarjana maupun untuk tingkat dokter spesialis yang penerimaannya ini akan diperluas, Vini. Dan kedua, pemerintah ke depannya akan membuka fakultas-fakultas kedokteran baru, Vini, sebagai upaya meningkatkan kebutuhan kedokteran di Indonesia. Tetapi posisinya di mana hingga saat ini tadi disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi masih akan diidentifikasi di mana-mana saja fakultas baru ini akan diresmikan ataupun dibuat, Vini. Yang jelas bahwa kedua rencana tersebut adalah langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kebutuhan kedokteran ataupun tenaga-tenaga kedokteran di Indonesia, Vini. Dan terkait dengan pernyataan Mendikti Saintek Brian Yuliarto, berikut adalah pernyataannya dalam konferensi pers tadi. Tadi Bapak Presiden menyampaikan, marilah kita refleksikan bersama. Tentu Bapak Ibu yang hadir tadi, orang-orang terpilih yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia untuk menjadi pengawal atau pemimpin akademik, pemimpin keilmuan. Tetapi Pak Presiden mengajak bersama-sama, marilah kita juga merefleksikan diri apa yang sudah bisa kita berikan kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Kemudian juga tadi Pak Presiden mengundang secara khusus, dan ini adalah undangan yang ketiga kalinya dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, yang menunjukkan perhatian yang cukup besar Bapak Presiden. Dan juga di lain sisi ini juga adalah suatu amanat yang besar, harapan yang besar dari bangsa, harapan besar dari Bapak Presiden, bagaimana para pimpinan perguruan tinggi, bagaimana perguruan tinggi itu bisa mengambil peran yang penting pada pembangunan di Indonesia. Ya baik, selain itu dalam upaya meningkatkan mutu perguruan tinggi khususnya dalam penelitian, Presiden Prabowo Subianto tadi juga telah menyatakan bahwa untuk tahun 2026 ini, Vini, dana hibah untuk penelitian di perguruan tinggi akan ditambah sebanyak 4 triliun rupiah, Vini. Selain itu per 2026 ini Presiden melalui Kementerian Dikti Saintek juga ini akan memberikan insentif kepada para peneliti maupun juga dosen atau guru besar yang melakukan penelitian, di mana dana hibah penelitian tersebut ini juga akan beriringan apabila memang sudah goal begitu, penelitiannya akan beriringan dengan apresiasi berupa insentif-insentif yang akan langsung diberikan kepada para peneliti tersebut, Vini. Tetapi yang penting untuk diingat adalah Presiden Prabowo menekankan untuk riset dan penelitian yang memang sangat diutamakan, sangat diprioritaskan. Ini adalah terkait dengan ketahanan pangan, air, kemudian juga energi maupun juga hilirisasi industri yang memang sangat tengah didorong oleh pemerintah, sehingga harapannya para perguruan tinggi ini dapat melakukan dukungan melalui inovasi-inovasi, riset-riset yang tadi telah saya sampaikan, dan outputnya diharapkan ini dapat mampu menyukseskan program-program strategis pemerintah ke depan, termasuk dapat meningkatkan penerimaan negara agar dapat lebih banyak lagi. Sementara demikian, Vini. Kita harapkan dengan agenda ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan bangsa. Terima kasih atas laporan Anda, Kelvin Sipahutar dan juru kamera Emri.